warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahma Tunisa mengatur di channel untuk aku Rahma Tunisa dan episode 2. Topik kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara mengatur jadwal video pembelajaran dan menu agama setiap usia. Jadi gini, setiap anak-anak sehabis pulang sekolah itu kan biasanya kan di awal dengan istirahat dulu, makan sore dulu, baru kita sebelum itu lakukan video pembelajaran dengan VCD atau video. Nah, tapi bagaimana cara mengatur jadwalnya? Gampang. Cara mengatur jadwalnya adalah pertama, siapkan dulu kertas dan kertas yang sesuai dengan kertas AAV untuk membuat jadwal videonya disebut. Terus kemudian tentukan setelah membuatkan jadwal dengan berupa kotak-kotak dan kotak-kotak ya, yang masih kosong, tentukan dulu video mana yang akan ditonton setiap hari apa dan setiap hari apa. Pokoknya batas sampai Jumat. Misalnya hari Senin itu VCD pendidikan dari merek situ dulu. Kemudian hari Selasa bahasa Inggris, bahasa Inggris dengan berbeda. Selasa sampai Selasa sampai Kamis lah umumnya, atau bisa Selasa Kamis. Kemudian Selasa dan Kamis bahasa Inggris, misalnya Rabu adalah pendidikan dari umum IPA, dan yang terakhir dan Jumat tuh misalnya contoh pendidikan agama ya. Semua ini harus bisa berlangsung rapidly ya, supaya bisa disiapkan. Oke, kemudian yang ketiga adalah ini. Kemudian pastikan jadwal tersebut tidak boleh ditempelkan di dinding atau tembok supaya dindingnya tidak menempel, dan setelah itu selesai sebaiknya minimal tempelkan saja di papan tulis yang masih kosong untuk menempel aja ya, tapi papan tulis dipisah ya, papan tulis untuk mengajar dan papan tulis untuk papan tulis untuk menempelkan jadwal ini, supaya tujuan untuk menjaga dindingnya ini. Kemudian yang keempat, ketika anak sudah pulang, pastikan anak tersebut harus terus-menerus membacanya dan menghafalkan waktunya supaya otak itu bisa terserap. Atau jika biasa ponsel anak-anak kita itu pasangkan aplikasi timetable untuk mengatur jadwal penonton pendidikan tersebut agar tidak terbantu, karena sebagian malamnya misalkan untuk belajar dari buku. Dan yang terakhir, cara mengatur jadwal video perjalanan itu adalah ketika harus tambahannya. Ketika di hari libur, jadwal pun tidak perlu digunakan guys, untuk menghemat keawetan VCD player. Ketika sebelum kita pasti menggunakan VCD-nya atau videonya ya. Jadi video pembelajaran ini harus minimal tuh butuh ada istirahatnya guys. Pastikan anak-anak tersebut bisa bebas menggunakan waktu tersebut ketika liburan sekolah untuk menggunakan konsol, asalkan harus ada istirahatnya ya. Jadi anak-anak yang bermain game PSP ataupun game konsol lainnya ya, harus ada jam bisa minimal jam 12 dan jam 5. Ini tujuannya untuk mencegah konsol rusak. Jadi faedah penting jadi sebenarnya tujuan dari pembuatan kita sebagai orang lebih tua dan jago amat mengatur jadwal ini supaya memudahkan anak-anak tuh lebih untuk disiplin waktu dengan belajar. Jadi jadwal video pembelajaran dari rumah dan agama dari rumah ini tuh lebih berguna lagi ya. Kalau bisa ketika liburnya tanggal merah, jadwal ini masih tetap berlaku, asalkan harus setiap kali ketika bisa merasa lebih bosan dan lebih jenuh, ataupun bisa sebenarnya ini juga mengganti mengistirahatkan game konsolnya. Jadi dengan ketika game istirahat, anak-anak harus memilih untuk menonton PC tersebut supaya lebih menyenangkan belajarnya ya. Karena sebenarnya kaidah untuk video perjalanan di rumah di waktu liburan ketika ditonton itu adalah untuk menghilangkan rasa jenuh dengan sampai Jumat dengan setiap hari. Jadi bisa demi pengetahuan anak-anak itu lebih bertambah ketika di waktu liburan, supaya anak-anak itu bisa memanfaatkan waktu liburan yang sebaik-baiknya dengan menonton video pembelajaran dari rumah dan agama meskipun di luar hari sekolah. Oke, video kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe follow sosial media aku, komen di kolom kecil aku di sini untuk beritahu bagaimana cara mengatur jadwal video pembelajaran agama dari rumah untuk anak-anak versi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.